Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, Tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqq bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerangan dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerangan bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Hadirin jemaah kajian Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema kemandirian. Kemandirian berasal dari sebuah kata, yakni diri yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Selanjutnya membentuk kata benda atau keadaan. Kemandirian yang berawal dari diri, maka pembahasan akan mengenai perkembangan diri itu sendiri, bahwa terdapat 3 pertumbuhan manusia secara integratif, yaitu defensif, tergantung atau independence, mandiri, dan interdependence, saling ketergantungan. Kemandirian yang merupakan pertumbuhan secara integratif merupakan kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individualisasi. Mandiri dalam kajian konteks saat ini adalah Ramadan, maka kita harus melihat ke belakang yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah mandiri saat ini, yaitu ketika sebelum lahir sudah meninggal ayah Nabi Yuna Sayyidina Muhammad. Kemudian selang beberapa waktu mandiri Rasulullah SAW dicoba, yaitu dengan meninggalnya sang ibu. Maka dengan keteguhan hati Rasulullah SAW melanjutkan kehidupan ini dengan kemandirian. Ini menjadi sosok suri toladan yang harus kita ikutin terkait dengan tema kemandirian. Sehingga makna kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri. Jika kemandirian dikaitkan dengan anak, maka kemandirian bermakna upaya untuk melepaskan diri dari orang tua dengan tujuan agar menemukan jati diri, yaitu mengarah pada perkembangan individualitas. Jika kemandirian dikaitkan dengan karakter,
Maka kemandirian bermakna karakter adalah sikap yang dimiliki seseorang, mencerminkan perilaku lebih dewasa, dapat mengemukakan keputusan secara mandiri, dapat menyediakan kebutuhan pribadi. Karakter mandiri sebagai perwujudan perilaku seseorang yang telah keluar dari ketergantungan pada orang lain. Karakter mandiri dapat tampak melalui perilaku seseorang pada keseharian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemandirian itu pada surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a afala marradalah wa ma lahum min dunihi min wali. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwa baginya ada yang menyertai secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolongnya, dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Baik mengenai tentang kemandirian, Allah tidak akan merubah kondisi seseorang kalau dalam dirinya masih terpatri tidak ingin berubah. Seseorang yang memiliki kehidupan dengan berbagai kekurangan tidak dapat merubah kondisi tersebut jika dalam diri masih belum ada kemauan ataupun hasrat yang kokoh untuk merubahnya. Oleh karena itu, seyogyanya sikap kemandirian tertanam dan dimiliki setiap manusia. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang mandiri dalam surah Yasin, yaitu ayat 34 sampai dengan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamaratihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Yang artinya, kami menjadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan bumi dengan isian beraneka ragam tumbuh-tumbuhan agar para manusia dapat hidup sejahtera dengannya. Melalui syarat manusia mau berusaha untuk mendapatkannya, manjadda wajada, bagi siapa yang bersungguh maka ia akan mendapat. Baik, kemuliaan manusia bermula dengan kegagahan dalam mengambil tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Dalam surah Al-Ahzab, yaitu ayat ke-17, keistimewaan manusia yang mandiri ialah memiliki wibawa. Jika berstatus peminta, pasti tidak memiliki wibawa. Keistimewaan lainnya akan memberikan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang menyadarkan dirinya kepada orang lain. Orang-orang yang mandiri adalah orang-orang yang cenderung bersikap tenang, tentram, bermental kuat, mengarungi kehidupan. Baik, hal pertama dalam mandiri
adalah sebuah mental, yaitu bertekad yang kuat untuk melaksanakan kemandirian. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti kemandirian yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Baik, hal kedua dalam kemandirian yaitu keberanian. Memberanikan diri dalam mencoba dan memangku resiko. Sosok yang mandiri tidak akan menganggap kesulitan sebagai beban atau hambatan, akan tetapi sebagai tantangan serta peluang. Rasulullah menanggapi terkait dengan keberanian adalah Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairur ris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'ziz. Orang mukmin yang kuat dalam iman dan tekadnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan. Bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah selalu pertolongan kepada Allah serta janganlah bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Hal ketiga dalam kemandirian adalah tingkatan ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil yaitu ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Artinya, Allah adalah Tuhan yaitu dari timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Merealisasikan tawakal serta hakiki adalah sebab utama turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba. Dengan Allah lah mencukupi semua keperluan dan urusannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Surah At-Talaq ayat 2-3. Yang artinya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang memutuskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu Innallaha kataba alaikum sa'i fas'au. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berusaha, maka berusahalah. Baik, hal kemandirian yang keempat adalah tingkatan berdoa kepada kedua orang tua, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa dalam surah Al-Isra ayat 24 yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Tafsir dalam As-Surah Isra ayat 24 oleh Muhammad Quraisy Shihab menyebutkan bahwa berlemah lembutlah kepada keduanya, bersikap rendah dirilah di depan keduanya, dan kasih sayangilah keduanya. Berdoalah untuk mereka, ya Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku ketika mendidikku di waktu kecil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu Idza matal ibnu Adam in qata amalu illa min salat, shadaqatin jariyah
au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih. Kemandirian yang keempat adalah berdoa kepada orang tua, menegaskan bahwa amalan yang akan ditinggalkan dari dunia ini yaitu hanya 3 yang akan membantu, salah satunya orang tua yang nanti menjadi penolong di yaumul akhir, yaitu yaumul hisab. Yaitu pertama adalah sodakon jariyah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang dengan mandiri secara sadar bahwa dia harus mendoakan kedua orang tuanya agar supaya orang tuanya diampunin dosanya, dan karena anak jugalah yang akan membantu orang tuanya untuk mendapatkan ridha Allah dan jannatullah. Sehingga keempat kemandirian ini jika ada pada seorang anak, maka dapat kita ciri-cirikan. Itu pertama, seorang anak mampu berpikir secara analis. Seorang anak tidak mudah terprovokasi pendapat orang lain, meskipun dia seorang anak pernah berhutang budi kepada orang lain tersebut. Kemudian ciri yang berikutnya, seorang anak tidak menghindari masalah. Kemudian seorang anak apabila menemui masalah akan memecahkannya secara sendiri. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah seorang anak tidak pernah merasa rendah diri dalam hal perbedaan dengan orang lain. Kemudian seorang anak selalu berusaha dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan. Kemudian ciri-ciri kemandirian pada anak yang terakhir adalah seorang anak selalu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika orang tua telah melihat ciri-ciri ini terhadap anaknya, maka dipastikan anak tersebut sudah masukin fase mandiri. Insya Allah, faktor yang akan memberikan dampak kepada kemandirian itu adalah pertama, gen atau keturunan orang tua. Kemudian pola asuh orang tua. Ketiga adalah sistem pendidikan di sekolah. Kemudian keempat adalah sistem kehidupan di masyarakat. Baik, orang tua yang memiliki sikap kemandirian tinggi, tingkat kemandiriannya seringkali mewariskan anak yang berkemandirian juga. Kemudian cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian siswa. Contohnya pola asuh. Pola asuh otoriter yang menyajikan anak-anak diasuh dengan peraturan-peraturan ketat. Kesan lebih memaksakan kehendak orang tua daripada kehendak anak, membuat batasan kebebasan terhadap anak. Sehingga anak yang diasuh dengan pola otoriter akan menjadi anak yang bersikap negatif, bersikap ragu, kepribadian yang lemah, serta tidak berani dalam menentukan sebuah pilihan. Kemudian pola asuh permisif yang diberikan orang tua dengan memberikan kelonggaran atau kebebasan tanpa ada bimbingan dari orang tua, lemahnya kontrol dan perhatian orang tua. Kedua pola asuh ini semoga orang tua menjauhinya agar supaya tidak menghambat kemandirian anak. Tetapi pola asuh apa yang harus ada pada orang tua untuk dilakukan untuk memandirikan seorang anak, yaitu pola asuh demokratis, yaitu orang tua dengan anak saling memberikan pengakuan, anak selalu terbuka, dan orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan setiap keinginannya. Anak selalu terlibat dalam pengambilan keputusan, dan setiap pendapat anak harus diberikan tanggapan, didengarkan serta diapresiasi, sehingga disimpulkan orang tua dan anak-anak harus saling bekerja sama. Orang tua selalu memberikan arahan dan membimbing serta mengkontrol jika dibutuhkan. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang terbaik dari ketiga pola asuh yang tadi disebutkan, berdasarkan nilai-nilai universal dan absolut yang berkaitan dengan agama Islam. Baik, proses pendidikan juga mempengaruhi kemandirian siswa yang tidak mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat kemandirian siswa. Alhamdulillah, Sekolah Madrasah As-Sakinah menggunakan pedoman pendidikan karakter berbasis siddiq, amanah, tablik, dan fatonah
pembelajaran yang bermetode pemberian contoh keteladanan guna membangun generasi unggul sesuai akhlak Rasulullah SAW. Insya Allah, jika orang tua ingin anaknya berkemandirian, maka bentuk bimbingan yang akan dilakukan oleh orang tua adalah harus pertama memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan pilihan dengan konsekuensi, sehingga anak mulai mengenal tanggung jawab dengan pilihan yang telah ditentukannya. Kemudian bimbingan berikutnya adalah memberikan pujian maupun penghargaan kepada anak atas raihan keberhasilan saat melakukan sesuatu ataupun saat anak belum mencapai hasil maksimal. Hal demikian akan membantu tumbuh dan kembangnya kemandirian pada anak. Kemudian bimbingan orang tua yang berikutnya yaitu memberikan dukungan kepada setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Bimbingan yang selanjutnya yaitu membangun komunikasi, selalu berinteraksi yang baik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Begitu juga dengan kendala yang dihadapi dalam bermain, dalam bergaul, serta belajar, dikomunikasikan dan dicari pemecahannya. Bimbingan yang berikutnya yang harus orang tua lakukan adalah orang tua menjadi teladan dalam bersikap, bertutur sapa, serta berperilaku. Kemudian yang terakhir adalah orang tua harus bisa memahami perbedaan, yaitu individu antara anak pertama, kedua, dan selanjutnya, sehingga tidak menyamakan, bahkan membanding-bandingkan, karena setiap anak memiliki karakter, kebiasaan, dan kesenangan yang berbeda. Alhamdulillah, di waktu Ramadan yang saat ini kita sama-sama rasakan, yaitu bulan penuh dengan barokah yang insya Allah yaitu penuh hikmah. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini kita sempatkan untuk interaksi kepada anak kita, untuk membimbing kepada anak kita, agar anak-anak kita ini memiliki satu sikap kemandirian yang akan insya Allah membantu hidupnya di dunia, yang insya Allah akan mendapatkan ridho dan jannatullah. Sosok ibu dalam pandangan anak yaitu menjadi tumpuan yang pertama. Ibu menjadi muara dalam kasih sayang. Kemudian ibu menjadi pengasuh serta pemelihara. Kemudian ibu menjadi wadah berkeluh kesah. Kemudian ibu menjadi pemegang aturan dalam keluarga. Kemudian ibu menjadi pembimbing hal-hal pribadi. Kemudian menjadi pendidik dalam berbagai macam tingkatan emosional. Jadi sosok ibu ini di dalam keluarga akan sangat dibutuhkan dalam perkembangan sikap kemandirian kepada anak. Kemudian sosok ayah dalam pandangan anak ialah menjadi tumpuan yang pertama. Ayah menjadi dasar kekuasaan dalam keluarga. Ayah menjadi penjembatan antara keluarga dengan masyarakat. Kemudian ayah menjadi pemberi rasa aman untuk semua anggota keluarga. Kemudian ayah menjadi pelindung dari berbagai ancaman maupun luar dan dalam keluarga. Kemudian ayah menjadi pengadil terhadap perselisihan dalam keluarga. Yang terakhir, ayah menjadi pendidik dalam hal-hal rasional. Masya Allah, insya Allah jika turut andilnya orang tua dalam mengambil peranan, yaitu memberikan pelajaran kepada anak agar supaya anak mendapatkan hal kemandirian, yaitu dimulai dari keluarga, yaitu dimulai dari rumah. Karena keluarga yaitu memiliki visi dan misi tujuan hidup bersama. Jadi lebih banyak waktu yang akan diperoleh anak untuk mendapatkan hal-hal kemandirian. Dicontohkan dari kedua orang tua, kemudian diarahkan dari orang tua. Syukron ala timamikum. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li walakum fastaghfiruhu wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.